Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subscriber, penonton dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin serta rezekinya lancar. Yang belum bekerja, semoga diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lelah iya, menyerah jangan. Semangat, ayo suarakan semangat. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik yang terjadi di ibu kota. Apakah informasinya? Biasa, tidak jauh dari perkara ijazah yang belum selesai, malah semakin panjang. Di sini saya dapatkan dari channelnya Reply Harun Podcast, Reply Harun Official. Judulnya seperti ini: panas, tanda seru. Pihak Polda diam-diam ubah jawabannya, tanda seru. Tim Tolkam layangkan keberatan, tanda seru 2. Hati-hati permainannya, Bung Roy. Tetap semangat, tetap konsentrasi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bacakan sedikit lagi ringkasan videonya ya, sedikit, cuman paling 10-11 menit ya, santai sambil ngopi. Jangan lupa pendukung Roy Suryo, mari kita doakan semoga diberikan kelancaran, amin ya Rabbal Alamin, dan para termul semoga cepat binasa di muka bumi ini, amin ya Rabbal Alamin. Video ini membahas perkembangan terbaru dalam proses pra-peradilan kasus Pak Roy, di mana tim kuasa hukum menyoroti adanya perubahan jawaban atau renvoy dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Ada-ada aja ya Polda itu. Na'udzubillahi min dzalik. Poin-poin penting dalam video keberatan terhadap renvoy. Tim kuasa hukum mengajukan keberatan karena pihak termohon mengubah jawaban terkait pasal 365 huruf D di luar waktu yang ditentukan. Setelah tim kuasa hukum memberikan tanggapan melalui replik, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan mental lahir dan batin, amin ya Rabbal Alamin. Ganti rugi. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi sebesar 26 juta memiliki dasar hukum pasal 173 KUHP dan didasarkan pada kalkulasi kerugian nyata akibat penahanan Pak Roy, seperti hilangnya pendapatan dari podcast dan undangan kegiatan. Agenda sidang besok, pengajuan alat bukti dan keterangan saksi ahli yang berpengalaman di bidang pra-peradilan. Senin, mendengarkan bukti dari pihak termohon Polda. Selasa, penyampaian kesimpulan. Kamis, agenda krusial yang diharapkan sudah siap. Transparansi. Tim kuasa hukum menyatakan bahwa jika tuntutan ganti rugi dikabulkan, dana tersebut akan disalurkan kepada yayasan sosial secara transparan. Ya, silakan ke channelnya langsung biar lebih lengkap. Di sini saya hanya akan membacakan ringkasan videonya ya, supaya terbaca algoritmanya. Silakan kalian juga mencari referensi dari yang empuknya, Reply Harun, Roy Suryo, ada Abdul Ghafur Sangaji. Silakan ikuti, tidak akan rugi, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Mengapa saksi tidak dihadirkan dalam sidang pra-peradilan? Saksi dari mana ya maksudnya ini?
Menurut pihak kuasa hukum, dalam video saksi tidak dihadirkan dalam sidang pra-peradilan tersebut karena dianggap tidak perlu penting. Fokus utama sidang ini adalah terkait tuntutan ganti rugi, sehingga pembuktian melalui dokumen surat menyurat dan keterangan ahli dinilai lebih efisiensi daripada menghadirkan saksi seperti bendahara atau staf pribadi ADC yang keterangannya kemungkinan besar akan sama dengan apa yang telah tertuang dalam bukti tertulis. Tetapi ini Mas Ray Surya juga ini dalam pra-peradilan yang ganti rugi ini ada kekurangannya, tidak ditolak tetapi ada kekurangannya, yaitu harus menghadirkan termohon Menteri Keuangan kalau tidak salah itu. Jadi Polda tidak mau membayar mungkin, padahal bukan dari Polda uangnya, tetap dari kementerian, cuman yang bekerja kan Polda. Hakim menuju ke Polda, Polda ke kementerian. Harusnya seperti itu yang tadi saya pahami, seperti itu. Mengapa pasal 75 dianggap membingungkan? Coba-coba kita bacakan. Apa ini pasal 75? Menurut pembicara dalam video, pasal 75 UU nomor 20 tahun 2025 dianggap membingungkan atau bertentangan karena mengatur bahwa jika sebuah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, null and void, hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat tersebut. Pembicaraan berpendapat bahwa secara hukum, jika suatu sudah batal demi hukum, maka dokumen tersebut dianggap tidak ada lagi sehingga tidak mungkin diperbaiki, melainkan harus diganti. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme penggantian dokumen, melainkan hanya perbaikan yang menyebabkan terjadinya pertentangan norma dalam pasal tersebut. Siapa ahli yang dihadirkan dalam sidang? Berdasarkan penjelasan dalam video, pihak kuasa hukum tidak menyebutkan nama spesifik dari saksi ahli tersebut. Namun mereka menyatakan bahwa saksi ahli yang akan dihadirkan adalah seorang dokter yang memang memiliki spesialis dalam pengalaman mendalam di bidang pra-peradilan. Nanti besok ada sidang lagi ya, kalau nggak salah tuh. Nah, terus sidang. Jadi hakim menunda katanya di NO, apa itu istilah Belandanya, NO tuh. Jadi ada kekurangan lah istilahnya seperti itu. Apa bukti yang disampaikan untuk sidang besok? Berdasarkan penjelasan dalam video, tim kuasa hukum menyatakan bahwa untuk persidangan besok mereka akan menyiapkan dua materi utama sebagai alat bukti, yaitu dokumen surat menyurat seperti nota-nota dan catatan terkait kerugian, serta menghadirkan keterangan saksi ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang pra-peradilan. Kalau tidak salah ya Pak Didit ya. Apa dampak duplik yang telat diperbaiki? Tim kuasa hukum mengajukan keberatan kepada hakim tunggal karena pihak termohon, Polda Metro Jaya, melakukan perubahan atau rinpoi pada jawaban mereka setelah batas waktu yang ditentukan telah lewat. Menurut tim kuasa hukum, perubahan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena proses persidangan pra-peradilan merupakan speed trial, proses peradilan cepat yang memerlukan disiplin waktu. Dampak yang diharapkan dari keberatan tersebut adalah agar tindakan pihak termohon dicatat dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan akhir nanti. Betul. Pokoknya kita harus tetap yang mendukung Roy Suryo, jangan patah semangat. Ayo kita dukung. Hanya bisa bersuara. Apa kriteria ahli pra-peradilan yang dicari? Apa ya kriterianya? Berdasarkan penjelasan dalam video, kriteria atau spesifikasi saksi ahli yang dicari oleh pihak kuasa hukum untuk proses pra-peradilan tersebut adalah
berpengalaman dalam bidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum secara khusus mencari sosok yang sudah ahli dan berpengalaman mengenai masalah pra-peradilan. Memiliki latar belakang akademis yang relevan. Saksi ahli yang dihadirkan memiliki gelar doktor yang memang spesifik di bidang hukum pra-peradilan sehingga dianggap sangat memahami seluk-beluk dan mekanisme pra-peradilan. Pemilihan saksi ahli ini dilakukan karena urgensi waktu, speed trial, dan kebutuhan untuk memberikan penjelasan rasional terkait tuntutan ganti rugi sebesar 26 juta. Ayo tuntut Mas Roy semuanya. Semoga mereka jerak. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Gimana sih? Katanya presisi. Silakan yang mau lebih puas ke channelnya Reply Harun. Ke channelnya juga ada Roy Suryo Official, ada Abdul Gofur Sang Haji, ada juga yang lainnya ya. Kalau untuk dokter Tipa lagi istirahat dulu, lagi fokus di perkuliahan di kampusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya.